Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana dhunubana kullah diqqahu wa jillah sirrahu wa alaniyatah awwalahu wa akhirah. Rabbana zalamna anfusana ظلما كثيرا اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan, dibuat rindu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiquna illa billah. Semuanya ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ya mungkin kamu bisa dibuat faham atau mau memahami, berminat, menginginkan memahami ayat-ayat Al-Quran ini kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa Ashabul Kahfi adalah minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kita sedikit melengkapi apa yang ada di akhir surat Al-Munafiqun ayat 10 dan ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, sebagai jawaban kepada manusia yang wabil khusus yang minim berinfak, minim bersedekah, yang berharap usianya diperpanjang ataupun kematiannya diundur hanya untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Namun dijawab oleh Allah, ya, tidak mungkin Allah mengundur, ya, jadwal kematian manusia apabila sudah datang waktunya. Ya. Digunakan lan, ya, bermakna litta'bid, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang selamanya. Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Ini sangat mirip dengan ayat-ayat yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang waktu ajalnya, maka tidak mungkin ditunda, tidak mungkin juga dipercepat. Disebut di beberapa surat, ya, beberapa surat Yunus, Al-A'raf dan lain sebagainya. Ya. Ataupun di surat Luqman dengan ungkapan yang lebih
ya, yang lebih variatif. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. 5 hal yang menjadi rahasia Allah. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Ada 5 hal yang merupakan rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah satunya ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaib, kapan turunnya hujan. Dan jenis kelamin bayi. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak akan pernah tahu besok mau ngapain. Ya. Ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah tahu di mana dia akan mengakhiri hidupnya alias mati. Ya. Karena itu jadilah manusia yang selalu dalam siaga menyambut kematian, karena apabila sudah datang waktunya tidak mungkin ditunda. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka sebagian mufassir terhadap ayat 10 menjelaskan tentang fa'as-saddaqa. Ya. As-saddaqa itu artinya sama dengan atasaddaqa. Sebagaimana dalam ayat ada musaddiqin, ada mutasaddiqin. Ya. As-saddaqa itu istilahnya tasydidnya 2, shad dan dal. As-saddaqa. Kalau dalam ilmu sharafnya tad'ifnya 2, as-saddaqa, huruf shad dan huruf dal. Ya. Maka itu menunjukkan ya, semangat sedekah yang lebih besar ataupun lebih banyak jumlahnya. Ya. Beda dengan atasaddaqa. Ya. Sedekah di bawahnya. Ya. Walaupun secara bahasa artinya sama, bersedekah. Yang dibahas di ayat ini adalah ketika bersedekah, kata kerjanya mansub. Mansub itu harokatnya fathah. Ya. Fa'as-saddaqa, pakai fathah. Ya. Sedangkan saat menjadi orang yang soleh, pakai majzum. Majzum itu sukun. Wa akun minas salihin. Ya. Kenapa ada perbedaan begini? Normalnya kan fa'as-saddaqa wa akuna minas salihin. Normalnya apa? Fa'as-saddaqa wa akuna minas salihin. Ya, kalau mau gampangnya nih ya, gampangnya ya, di balik perbedaan ini menunjukkan adanya ya, tekad yang sangat besar dari orang yang menjelang mati itu untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Bahwa di dalamnya ada tekad yang besar itu diungkapkan dengan perbedaan harokat ini. Yang satu fathah,
fa'as-saddaqa, ya. Yang kedua sukun, ya. Kalau istilah bahasa Arabnya mansub fa'as-saddaqa, wa akun majzum, ya. Alias dengan harakat sukun, wa akum minas salihin, ya. Ya itu ya Ibu ya, gampangnya seperti itu, ya. Kalau agak jelimetnya, ya, agak panjangnya, semoga Ibu nggak bingung, ya. Ini dipengaruhi oleh kata laula, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Akhartani. Laula itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Makna yang pertama, laula tahdidiyah. Ya, gak ribet ya. Ya. Laula tahdidiyah atau laula litahdid. Tahdid itu artinya apa? Memotivasi dengan kuat. Jadi kalau dalam ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita pelajari, misalnya laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, laula nafara min kulli firqatin minhum, ini tahdid, ya, memotivasi, ya. Ibarat seorang ibu memotivasi anaknya, ya. Bahasanya nggak mungkin bahasanya begini, anak silakan menghafal, ya. Mungkin sama anaknya dijawab dengan iya terima kasih Bu, ya. Tapi pasti ngajaknya mengandung makna tahdid, ya. Ayo dong kamu menghafal, ya, ya biar katakan Umi dapat pahala juga kalau kamu menghafal. Nah, ini namanya tahdid, ya. Ya, laula tahdid, ya. Jadi kalau mau diartikan secara terjemah bebas, laula akhartani, tolong ya Allah, undurkan kematian ini, ya, sebentar aja, ya. Ila ajalin qarib, ya. Jadi permintaan yang sangat serius, ya. Sebagaimana Allah katakan, ya, ayo, ya, jangan semuanya berangkat berjihad, ada yang belajar agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Kemudian yang kedua, ayat ini bisa bermakna laula syartiyah, ya. Laula syartiyah, ya. Laula syartiyah, ya. Kemarin hari guru, ya. Hari guru di medsos banyak quote yang bunyinya begini. Begini Ibu juga dapat tuh quote yang bunyinya begini. Laulal murabbi lama araftu rabbi, ya. Jadi kalau laula syartiyah, ya, maka artinya andaikan, ya. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari, ya, laula hadzal majlis lama fahimtul Quran misalnya, ya. Kalau bukan karena majelis ini, saya nggak paham Al-Quran. Ya. Maka laula di ayat ini bisa difahami, ya, tahdidiyah, ya, permintaan
ajakan yang serius ataupun syartiyah. Ya. Laula akhartani, ya. Aslinya pakai iya di sini. Laula akhartani. Ya. Oh, di sini pakai iya memang ya. Saya kira enggak pakai iya di ini ya. Isra ya. Laula akhartani, ya. Ya-nya ditulis agar memberi makna, ya. Memberi makna apa? Ya. Memberi makna waktu yang panjang. Ya. Beda dengan yang ada di Al-Isra. Ya. Isra kan ayat 92. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ya. Ayat 62 maksudnya. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Ya. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya. Kalau di Al-Isra ianya dibuang ya. Untuk menunjukkan waktu yang sebentar. Sebagaimana hakikat waktu dunia ya adalah waktu yang sebentar dibanding dengan waktu akhirat ya. Sedangkan di Al-Munafiqun ianya dibaca laula akhartani ila ajalin qarib ya. Maka ketika fa'as-saddaqa ya, pakai fathah namanya mansub ya. Fa'as-saddaqa pakai mansub, maka dia jawaban dari laula yang artinya tahdid ya. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqa ya. Tolong ya Allah, saya panjangkan umur saya ya walaupun sebentar ya, pasti dah saya akan bersedekah ya. Fa-nya disebut sababiyah ya. Ya sabab ya, karena kamu sudah memanjangkan umur saya ya Allah, sekarang juga saya akan bersedekah. Fa as-saddaqa ya, ini tantangan bagi kita ya. Apakah kesadaran bersedekah kita baik ya, maka siapa yang kesadaran sedekahnya baik berarti dia keimanannya terhadap hari kematian dan hari akhirat insya Allah sangat mengurangi situasi penyesalan ini. Pada hakikatnya pasti semua manusia menyesal ya. Bedanya sedikit, sedang, banyak. Ya, kalau ini kriterianya banyak. Fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah. Ya. Tapi dijawab oleh Allah, udah habis waktunya. Ya. Ibarat seorang guru yang awasi waktu ujian udah habis ya. Tahunya begitu habis, inspirasi jawabannya keluar. Ya. Udah mau jawab, udah waktunya habis. Akhirnya sama gurunya diambil. Ya. Begitulah. Ya. Jadi kalau fa'as-saddaqa mengikuti kepada laula tahdidiyah. Ya. Sedangkan kalau majzum wa akun minas salihin sebagai jawaban laula syartiyah. Ya. Pahami bahasa Arabnya begitu ya. Semoga nggak bingung ya. Ya. Jadi di sini fa'as-saddaqa sebagai tahdidiyah ya, dampak laula tahdidiyah akum minas salihin laula syartiyah. Maka ketika dua hal ini digabungkan seperti yang saya katakan tadi
betapa semangat orang yang akan meninggal untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh itu sangatlah besar sekali. Ya. Ya. Kalau saja itu benar-benar terjadi, dia tidak akan menyia-nyiakan ya, ajalin qarib itu, ya, pengunduran kematian yang sebentar itu, ya, untuk dua hal ini, ya, untuk bersedekah, ya, dan untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Kenapa? Karena kurang sedekah itu membuat orang khosirun, membuat manusia jadi merugi. Ya. Salah satu orang yang terlena oleh hartanya adalah tidak mau bersedekah. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Demikian insyaallah penjelasan dari surat Al-Munafiqun, ya. Sehingga alhamdulillah, ya, surat Al-Munafiqun insyaallah sudah selesai. Ya. Baik, alhamdulillah kita sedikit memahami surat At-Taghabun. Ya. At-Taghabun itu dari kata ghabnun. Ya. Ghabnun itu satu istilah dalam akad jual beli. Yang diatur dalam fikih. Al-Quran numpang. Numpang istilah ghabn untuk membangun keimanan manusia terhadap hari akhirat. Ya. Apa itu al-ghabnu? Al-ghabnu itu istilahnya kalau dalam bahasa fikih, bahasa jual beli, ya, al-jahlu bil qimah. Orang yang nggak ngerti harga. Orang yang nggak ngerti harga. Ya, katakan mau jual jam. Ya. Mau jual jam. Ya. Jam ini pasarannya misalnya, jam tangan ini pasarannya misalnya 1 juta. Ya. Tapi dia nggak ngerti. Ya. Dia nggak ngecek dulu, nggak nanya dulu. Ya. Di pikiran dia, ini laku 100.000 aja udah bagus nih. Ya. Akhirnya dia jual. Ya. Mau nggak beli jam saya berapa? 100.000. Kata pembelinya, Masya Allah, bagus gini kok 100.000. Si pembelinya tahu, ini sebetulnya minimal 1 juta juga orang pada mau. Juallah 100.000. Dia sama mau dengan penuh semangat. Ya. Maka jual beli seperti ini namanya ghabnun. Ya. Orangnya disebut maghbun, penjualnya disebut maghbun.
dalam fikih ya, penjual seperti ini boleh minta pembatalan. Ya. Maaf Ibu, tadi saya jual jamnya cuma 100.000. Ternyata ini hasilnya pasarannya minimal 1 juta. Maka yang membeli ya harus rela. Oh iya, ya udah nih. Nggak boleh ngotot ya. Apalagi yang pakai ditulis, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan ya. Itu akad yang sangat tidak syar'i ya. Ya. Kalau alasannya jelas boleh, tapi kalau nggak ada alasan ya, memang harus meminta keridhaan. Tapi kalau alasannya jelas, ada cacat, ada ghoben ya. Jadi ghoben bisa dialami oleh penjual ya, ataupun dialami oleh pembeli ya. Ya. Jadi kalau pembeli sebaliknya ya. Sebetulnya jam ini pasarannya 100.000 ya. Itu karena terlalu berminat dikasih 1 juta, iya ya nggak apa 1 juta, bayar 1 juta. Ternyata ada ngasih informasi atau mungkin dia googling dan seterusnya. Ternyata ini pasarannya cuma 100.000, padahal dia sudah bayar 100 juta. Ini pembeli yang mengalami ghoben atau disebut maghbun. Ya. Maghbun, maka pembeli seperti ini boleh minta pembatalan kepada penjual. Ya. Tentu penjual yang paham syariat, paham hukum jual beli ya. Kalau penjualnya nggak paham ya bodo amat ya, suruh siapa kamu, nggak tahu, salahmu. Tapi dalam Islam nggak bisa ya. Ketidaktahuan terhadap nilai suatu barang itu termasuk alasan yang syar'i dalam pembatalan ya. Saya dipahami ya, al-ghabnu artinya seperti itu. Al-jahlu bil qimah ya. Maka hari akhirat disebut dengan taghabun. Taghabun berarti memiliki 2 makna. Manusia bisa mengalami al-ghabnu. Wabil khusus orang-orang yang nggak tertarik dengan suatu amal soleh. Ya. Misalnya terkait dengan al-munafikun tadi, surat al-munafikun. Ya. Di sana sini mengajak ayo berinfak, ayo bersedekah dan seterusnya. Ya. Dirinya mah cuek aja. Ya. Memang amal soleh cuma infak sedekah doang. Ya. Kan yang lain amal soleh. Ya. Maka orang seperti ini akan mengalami al-ghabn ya, di hari kiamat. Ya. Dia akan selalu mengatakan, oh kalau tahu pahala bersedekah itu seperti itu, ya pasti dulu saya bersedekah. Ya. Oleh karena itu dalam banyak ayat kita diperintahkan menjadi orang yang semangat dalam semua amal soleh. Ya. Ada ayat yang mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Ya. Ada ayat yang mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada sabiqum bil khairat. Orang-orang yang selalu bersemangat dengan amal soleh apa saja. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya memperkecil al-ghabnu. Ya. Yang bisa dibayangkanlah tadi ya, pembeli yang mengalami al-ghabnu. Ya. Ya. Padahal ya berapalah beda cuma 900.000. Tapi pembeli itu pasti katakan penjual yang mengalami al-ghabnu, pembelinya udah nggak ketahuan kemana. Pasti apa? Ya nyesel, sedih, ya Allah 900.000 hilang. Itu kalau ya nilainya
ratusan ribu. Gimana kalau nilainya puluhan juta? Ya. Dia kira ini barang 10 juta udah bagus. Ternyata pasarannya 100 juta. Ya. Waduh, nggak terbayang ya apa penyesalannya, ya apa sedihnya. Padahal ya katakan uang bisa balik lah. Ya. Nggak dari sini, dari yang lain. Maka bisa dibayangkan di akhirat kalau orang bisa harus mengalami al-ghabnu. Oh, ternyata pahala sodako kayak begini ya. Dulu saya, ini termasuk amal yang saya malesi misalnya. Ya. Yang nggak mau tilawah, yang nggak mau menghafal, ya nanti akan ya, merasakan al-ghabnu. Oh, ternyata begitu ya pahalanya tilawah, pahalanya menghafal. Ya. Karena itu ya, harus istilahnya kalau nggak mau dilaksanakan semua, icip-icip lah. Ya. Ya, icip-icip menghafal itu kayak apa. Ya. 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 Barang setengah juz, 1 juz, biar tahu rasa amal soleh menghafal. Ya. Berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Alangkah banyaknya amal-amal soleh yang akan dirasakan ghabnunya oleh manusia. Ya. Allah sebut kiamat sebagai yaumut taghabun, ya, sebagaimana yang ada di ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Jadi at-taghabun dari kata al-ghabnu, bahwa manusia nanti di akhirat, ya. Dalam hadis dikatakan bahkan manusia itu merasa al-ghabnu, ya, terhadap suatu kesempatan yang sangat sedikit, ya. Katakan mungkin 5 menit, 3 menit, yang di situ dia tidak berzikir kepada Allah. Itu aja jadi al-ghabnu. Bagaimana dengan yang bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun tidak tilawah, bertahun-tahun tidak siam, bertahun-tahun tidak melakukan amal solehnya, amal soleh itu, wah nggak kebayang, ya. Apa bobot maghbun yang dirasakan oleh manusia, ya, saat hari kiamat itu, ya. Oleh karena itu ayat berikutnya ini, ayo beramal saleh yang banyak. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffirhu anhu sayyi'atihi. Jadi al-ghabnu al-jahlu bil qimah, orang yang tidak tahu tentang nilai, ya, sebuah barang ataupun sebuah amal, ya. Kemudian ditambah, ya, menjadi wazan tafa'ala, taghabana, ya. Artinya Al-Quran tidak menggunakan kata al-ghabnu, ya, tapi taghabunu, ya. Maka dengan ditambahnya huruf alif dan ta di sini, aslinya kan ghabnu, ya. Jadi taghabunu, ya. Ditambahnya ta dan alif ini mengingatkan bahwa kehidupan manusia satu dengan yang lain, ya, bisa memicu al-ghabnu. Kehidupan manusia satu dengan yang lain bisa mengalami, ya, cenderung bisa menjerumuskan manusia kepada al-ghabnu, ya,
kecuali yang menjadikan kehidupan bersamanya beramal soleh, ya. Kehidupan rumah tangga misalnya, ya. Rumah tangga yang apa? Ya, katakan keberadaan suami memicu istri berbuat nggak baik ataupun sebaliknya, ya. Maka jadilah manusia itu saling, ya, saling mempengaruhi dengan yang lain untuk taghabun, ya. Oleh karena itu dalam pembahasan ayat-ayat ataupun hadis rumah tangga, Allah inginkan suami istri itu saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Suami mendorong istri untuk banyak beramal soleh, istri juga demikian terhadap suaminya, agar rumah tangga itu tidak menjadi taghabun, ya. Dan contoh ini disebut oleh surat At-Taghabun di ayat 14. Innama amwalukum, ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, ya. Jadi hati-hati berada di rumah tangga yang taghabun, ya. Suami mau bersedekah 1 juta, kata istrinya, 100.000 aja, ya. Nanti gimana kepentingan yang lain? Ataupun sebaliknya, istri mau bersedekah 1 juta, kata suaminya, banyak banget 1 juta, 100.000 kan cukup, ya. Padahal sama-sama sedekah, tapi pasti, ya, akan terasa nanti ghobennya, ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada pengaruh dari luar, ya. Ya, Ustadz Fulan mengajak, ya, ayo kita tilawah, ayo kita menghafal, ya, ayo kita berinteraksi dengan Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Ustadz B gak gitu-gitu amat kali, ya, ya biasa-biasa aja, menghidup untuk Quran semua. Akhirnya orang itu bingung, ya. Ini ngikut Ustadz yang mana, ya? Kata A begini, kata B begini. Ngikut B aja. Taghabun. Ya. Ya, akhirnya karena ngikut B, akhirnya sama sekali enggak, ya. Karena menurut Ustadz B, ya, ya sekedarnya aja, ya. Sementara Ustadz A mengatakan yang banyak, ya. Toh hasilnya juga nggak tentu banyak, ya. Semangatlah yang banyak, paling-paling hasilnya juga 10%, 5%. Tapi kalau dari awal sedikit, dampaknya 0, 0. Ya, ya sering begitu dalam kehidupan ini. Ya. Jadi dalam kebaikan saja kadang-kadang ada taghabun. Ya. Ya, taghabun bainal qillati wal kathrah. Yang satu nyuruh banyak, yang satu nyuruh sedikit, ya. Atau bainal amali wat tarki, yang satu nyuruh ngerjain, yang satu yang jangan ngerjain, ya. Ya. Sehingga manusia, ya, harus punya pendirian yang kuat, ya. Ya. Untuk bisa pendirian yang kuat, ya harus punya ilmunya, ya. Punya pembandingnya. Ini Ustaz B kok nyuruhnya bersama Al-Quran tuh nyantai-nyantai aja lah, jangan serius-serius banget. Kalau cuma fokus kepada apakah pada Ustaz B, ya udahlah sama Quran jangan gitu-gitu amat lah. Ya. Tapi kalau punya hadis-hadisnya kan nyuruhnya mau begitu, ya. Para sahabat begitu, ya. Tabi'in begitu. Ini Ustaz, ya. Nggak bisa diikuti dalam bab ini, mungkin dalam bab lain bagus, ya. Penting seperti itu, ya.
Jadi at-taghabun yang bahaya itu ketika bainal hidayati wad dhalalah. Ya. Ketika manusia terprovokasi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Salah pilih. Ya. Ya. Ini manusia ya, bisa mengalami al-ghabnu al-azimu. Ya. Karena pengaruh orang lain. Ya, apakah ya katakan dalam memilih pemimpin misalnya ya. Kata tokoh fulan pemimpin itu sama semuanya. Atau semuanya untuk Indonesia, atau semuanya untuk ini, untuk itu. Yang dengan pandangan nasionalis. Kata yang nasionalis plus religius, nggak bisa begitu. Ya memang sama. Tapi kita kan harus melihat agamanya, harus lihat keislamannya, kesolehannya. Manusia dalam hal ini bisa terbingung-bingung. Mana yang mana? Ya. Jika nggak punya pegangan, adalah kan semua sama. Termasuk provokasi tentang ya jangan fanatik banget lah sama Islam ya. Toh semua agama itu sama. Waduh ya. Semua agama itu sama. Semua agama itu mengajak manusia mengenal Tuhan ya. Semua agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan ya. Dan berbagai macam alasan ya. Tidak sedikit karena provokasi seperti ini ya. Kemudian manusia ya, dan itu memang tujuannya ya, nggak tertarik dengan Islam dan ajaran-ajaran ya. Karena provokasi dari apakah orang-orang yang disebut dengan liberal, orang yang disebut dengan apa itu Nusantara ya, dan sejenisnya ya, yang memang menginginkan ya Islam jangan sampai banyak disukai orang ya. Bikinlah argumen-argumen yang kelihatannya benar, kelihatannya akhirnya orang menjauhkan dari Islam dengan alasan agama ini sama ya. Apalagi ya dalam surat As-Saffat itu ya ada taghabun dalam bentuk innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin ya. Apakah yang dimaksud dengan ta'tunana 'anil yamin ya. Bahwa manusia sesat itu ya bisa terjadi ya. Karena apa? Karena pendekatan-pendekatan yang terlihat ya, terlihat itu suatu hal kebenaran ya. Jadi innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin dalam surat Saffat ini menjelaskan tentang penyesalan ahli neraka satu dengan yang lain. Karena Allah katakan ya, semua yang divonis sebagai ahli neraka kumpul semua. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budu min dunillah. Kumpulkan dia, tunjukkan dia neraka. Fahduhum ila suratil jahim. Tahan dulu, kita tanya dulu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ma lakum la tanasarun. Bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Terjadi diskusi yang sangat kuat antara ahli neraka. Sekelompok yang menjadi korban itu mengatakan ini gara-gara kamu ta'tunana 'anil yamin. Ini sebuah kiasan yang menyesatkan kami dengan bungkus yang baik. Ya.
Dalam bahasa Arab, yamin itu kan artinya kanan. Kanan itu lambang segala yang positif. Ya. Makanya Rasulullah diriwayatkan sangat menyenangi hal-hal yang sifatnya kanan. Ya. Makan dengan tangan kanan, nyisir rambut ke arah kanan, mulai sesuatu dari kanan dan seterusnya. Sehingga kanan sebagai lambang kebenaran. Ya. Kamu sih kata ahli neraka, ke ahli neraka yang memprovokasi dirinya dulu dunia. Kamu sih dulu dalam mengajak kesesatan kepada kami dengan bungkus kebaikan. Ya. Sebutlah Syiah misalnya, bungkusnya apa? Ya. Hubbu ahlil bait. Ya. Mencintai keluarga Rasul. Itu bungkusnya. Ya. Casingnya hubbu ahlil bait. Ya. Sehingga dia menyebut dengan Syiah. Syiah itu artinya ya pendukung setia. Ya. Nabi Ibrahim pendukung setia, seniornya Nabi Nuh. Sehingga Allah menyebut Nabi Ibrahim itu Syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya. Tapi itu Syiah yang positif. Ya. Nah, dengan cara inilah ya, tidak sedikit manusia di atas bumi ini yang tersesatkan. Ya. Dengan ajaran Syiah yang atas nama mencintai keluarga Rasul, tapi di baliknya ada perzinahan dengan bungkus mut'ah. Benci sahabat-sahabat Rasulullah, ya, Abu Bakar, ya, karena dianggap ini mendalimi Ali bin Abi Thalib. Wah, berbagai macam kesesatan-kesesatan yang membius manusia seakan berada dalam kebenaran karena bungkus atau casing yang ditampilkan dengan sebaik-baiknya. Yang menyebut dirinya Ahmadiyah, yang menyebut dirinya Islam Jamaah dan seterusnya, itu semua pakai bungkus-bungkus yang baik. Oleh karena itu Islam memerintahkan apa? Ya. Selektiflah mencari teman akrab. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai memilih teman itu karena hartanya. Ya. Ya. Ada teman sekelas saya dulu sampai sekarang masih menjadi aktif Syiah. Ya. Kenapa? Karena salah satunya karena pertemanan. Ya. Kemudian di balik pertemanan itu ada kepentingan ekonomi. Ya. Ya. Jadilah terus saat ini terjerumus dalam kesyiahan. Ya. Dan dalam sebuah keyakinan bahwa ini yang benar, ini yang hak. Ya. Ya. Tahu-tahu di akhirat nanti maghbun. Waduh, ternyata pilihan saya salah ini. Ya. Ya, sebagaimana dulu orang yang mengikuti Fir'aun dan mengikuti Musa. Ya. Pengikut Fir'aun itu juga meyakini ini yang paling benar. Ya. Ini yang jalan lurus. Wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Ya. Jadi kejahatan, kesesatan itu juga tidak mau menampilkan kejelekan-kejelekan. Dia selalu berusaha menampilkan hal-hal yang positif di dalamnya, sehingga manusia yang tidak punya ilmu, yang salah berteman, akan mudah tersesatkan oleh hal-hal yang
membuat manusia dalam al-ghabnul kabir, ya, ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan tentang amal yang bukan saja mengurangi pahalanya, bahkan menyesatkan, amal yang justru menyesatkan, ya. Itulah sedikit tentang pemahaman nama surat ini, ya. Dan agak panjang pemahamannya karena memang menarik, ya, pilihan Allah memberi nama surat ini, surat yang ke-64 ini dengan Taghabun, ya. Ya, inilah rahasia sungguhnya bahwa, ya, seharusnya orang beriman tidak menyebut surat itu dengan angka. Surat apa? Surat 63. Surat apa? 64. Ya. Tapi membiasakan dengan nama aslinya Taghabun, karena dengan nama itu sudah memberi clue tentang, ya, isi ayat itu, isi surat itu. Taghabun. Manusia mungkin dengar Taghabun sudah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari Taghabun. Maka diapit dengan surat Al-Munafiqun dan surat At-Talaq. Ya. Di Al-Munafiqun ada tema keluarga. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Di At-Taghabun 14-nya. 15 semua tentang rumah tangga. Ya. At-Talaq apalagi. Ya, hampir semua surat tentang rumah tangga. Ya. Maka di sini ada korelasi yang sangat kuat. Ya. Hati-hati, ya, terjerumus dalam rumah tangga yang, ya, hanya menghasilkan al-ghabnu, ya. Tentu bukan berarti menjauhkan diri, ya, tapi, ya, pentingnya mewarnai rumah tangga itu dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, supaya justru sebaliknya, ya, bukan al-ghabnu tapi rumah tangga yang al-khairat, ya, tangga yang banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan, ya. Ini mengingatkan, ya, jika rumah tangga itu jauh dari nilai-nilai keimanan, ya, tidak didasari oleh ilmu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis tentang bagaimana seharusnya mengatur rumah tangga, maka manusia, ya, bisa maghbun karena rumah tangganya, ya, terlebih rumah tangga itu bagian kehidupan, ya, manusia yang tidak akan terpisah. Tiap hari pasti ketemu dengan anak, dengan suami dan seterusnya. Sementara di balik itu ada potensi taghabun. Maka nanti Allah ingatkan supaya enggak taghabun, bertakwalah kepada Allah, fastaqullaha mastata'tum. Belajarlah, wasma'u wa ati'u, ya, amalkanlah, ya. Wa anfiqu, berinfaklah, ya. Diulang kembali itu bahasa penjelasan di Al-Munafiqun, wa anfiqu, ya. Dan berinfaklah itu yang akan menjauhkan kamu dari al-ghabnu ataupun taghabun. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Ya, inilah sekilas tentang surat Taghabun, baik pengertian nama suratnya ataupun pengertian munasabahnya, ya, korelasi antara
Al-Munafiqun dan At-Talaq. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.